orang tuanya itu kantor itu kan ya. Kantoran. Ya katanya orang tua itu, apa gunanya saya mencontohkan kamu ini kok larinya aku ke musik. Gitu. Pengennya orang tuanya jadi apa? Ya ingin meneruskan itu di kantor Jadi itu. sarjana, jadi Iya. sana. Itu dia jadi pernah Subrata. Subrata. Iya. Ingat situ ya? Ingat. Sampai ingat kan namanya bapaknya. Subrata. Iya. Pengusaha besar itu. Sebetulnya bukan kesalahan Bapak, tidak. Sebetulnya bukan salahnya bapaknya. Bukan kesalahan Bapak, tidak. Nah, Tapi Rhoma Irama sendiri kenapa kok melawan jarak? Sungguh aku malu tiada terkira Jeng jeng. menadakan tangan meminta-minta. Karena terpaksa ini ku lakukan. Yang ku pinta hanya sekedar makan. Melalui lagu ku ketuk hatimu. Nah, tembus ke dalam. Tembus. Mana Bang Mahmud RT? Aduh, sampai ngantuk nih yang nunggu. Tadi siang itu saya ketemu sore. Tampil nanti katanya, ya nanti. Mau bahas lagu apa nggak tahu ini? Ya enggak tahu masih. Gimana Masih rencanain lagu apa? Banyuwangi ada Bang. aja pakai Wah. gandrung aja. Lagu bahas Iya. lagu Banyuwangian. Bertiga Pak. Mana Coba deh, ini? coba deh. Kerja ada ini. Saya telepon lagi, saya telepon coba. Telepon aja, telepon. Kalau bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Ini dah. Oh, Mengharapkan berhenti. Waduh. Siap. Gimana? Jam berapa ini sampai Bang? aduh. Alhamdulillah. Pak RT ini. Mau pulang nanti ini. Kok pakai situ? Iya, ini sudah tadi. Bukan cuma tadi, Pak. Udah 1 jam ini. Gimana ini? Bersyukur semua. Langsung ini sekarang Langsung. lagu apa? Langsung lagu sungguh terpaksa ini. Tadi yang situ yang nyanyikan itu. Iya, itu. Darurat ini ya. Sungguh terpaksa tuh. Apa ini pesan-pesan moralnya ini kalau sungguh terpaksa ini? Kayaknya lagu sedih ini ya. Saya cari kuncinya dulu. Oh, duh, ini kalau pecinta Rhoma Irama bajakan ini. Nggak hafal. Itu langsung depannya itu memang. Iya. Sungguh terpaksa. Oh ya. Coba. Jack. Waduh. Jackson. Dipakai bang, biar tambah menghayati bang. Itu ya. Biar Nah, mode-mode sedih berarti ini lagunya. iya. Harus rendah-rendah. Agak dekat bang. Kesinian situ bang, kesinian. Nah, oke. Oke. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menyanyi membawa suara jeritan hati. Bersama-sama RT.
Wah. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Sungguh aku malu, tiada terkira menadahkan tangan meminta-minta. Karena terpaksa ini ku lakukan, yang ku pinta hanya sekedar makan. Melalui lagu ku ketuk hatimu. Sungguh terpaksa aku menangis, mengharapkan hati. Aduh. Itu udah ngamennya itu. Ya. Itu ah. Kasih uang 2.000. Warna 2000. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa lagi dengan wabarakatuh. kami masyarakat awam, dengan Bang Mahmud Irama, Pak RT, Pak Iqbal, atau Pak dan Pak Joko. Kami di sini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan alhamdulillah juga insya Allah dalam keadaan Islam dan iman tentunya. Dan semoga yang nonton juga dimanapun Anda berada, semoga diparingi kelancaran rezeki, kesehatan, dan juga terutama iman dan Islam tadi itu ya Pak RT ya. Dan mungkin juga ada yang ingin bergabung nanti bisa hadir juga di studio masyarakat awam. Masyarakat awam. Atau bantu komen-komennya dan masukannya nanti ya. Waduh, sumpah ini Bang ya. Tadi ini, aduh, sampai mau ketiduran Pak RT ini, Bang. Nunggu situ Bang. Sampai Pak Joko juga kayaknya lapar sampai Pak Joko. Habis pisang berapa tadi Pak Joko? Tidak, biar tahu ini pisang raja ini. Iya. Pisang raja. Baik. Kali ini yang mau kita obrolin, yang mau kita bahas, yang mau kita kulitin, yaitu lagunya Rhoma Irama berjudul Sungguh Terpaksa. Sampai rela-rela bawa apa ini namanya? Topi apa itu namanya? Ini topi Jeplong. Madura ini. Khusus Aslinya dari Madura. Iya, dari Madura ini. Kirain dapat warisan dari Rhoma Irama situ. Ya, tapi Rhoma Irama seperti ini punya. Saya juga harus punya gitu. Oh gitu ya. Iya itu. Itu saya itu. Soalnya titisan di Rawa Indah satu-satunya. Itu. Baik. Nah, sebelum kita mengupas lebih dalam ini Bang ya. Lagu Sungguh Terpaksa ini ada filmnya ini Pak Joko ya? Ada. Ada ya? Ada. Ya. Judulnya apa dulu? Kalau nggak salah. Kalau Itu nggak, kalau tak keliru Kelana 1. judulnya Berkelana Satu. Kelana 1 gitu. Tahun berapa itu Pak RT? Tahun 7 kira-kira tahun 78. Sebelum ada saya itu. Tahun 78. 78. Iya, nggak ada saya. Masih Dulu ini. ada di alam. Iya. Aduh masih di dalam perut. Iya. Boleh siapa dulu deh yang mau cerita ini tentang filmnya? Ya, Apa Pak Joko dulu? tentang film ini ya, karena satu ini ya, saya itu memang mulai masih bujang itu, mulai kecil itu saya Ada ke Pak Joko. memang senang saya. Iya. Lihat terus saya filmnya ini. Iya. Gimana awalnya Pak Joko? Ya. Soalnya Kelana 1 ini ya mengerikan sama anak Mengerikan muda. gimana? Mana kan mengerikan. Ya terus. Ya, saya itu
tiap malam lihat itu saya ya memang senang terus. Nah, alur ceritanya gimana? Langsung. Ceritanya itu ya, ndak orang tua ndak mau berkelana, maksa itu, keadaan terpaksa itu. Soalnya punya niat itu. Maksudnya itu ya niatnya itu kan orang tua kan ndak tahu. Nah, ceritanya Roma Irama punya orang tua terus. Ya, Oma Irama itu ngamen, orang tuanya itu ndak sanggup kalau jadi begandangan gitu. Jadi pengamen itu tidak sanggup. Itu. Sebentar. Bukankah ini yang jadi ini ya? Apa? Saya pernah lihat juga kayaknya sekilas. Gitarnya yang dibanting itu sama orang tuanya itu. Oh iya. Ya. Oh. Soalnya orang tuanya itu Iya, kan iya, malu. Pernah Itu. Pernah nonton saya dulu Pak Joko. Ya. Ini ya Pak Irto ya. Yang intinya Roma Irama itu sepertinya mau jadi penyanyi ya. Iya. Terus gimana itu orang tuanya? Ingin jadi penyanyi, bukan jadi penyanyi, cuma jadi ingin menghibur karena kesukaannya itu kan musik. Nah, jadi musik. memang Orang tuanya itu kantor itu kan ya. kantoran. Ya katanya orang tua itu apa gunanya saya mencongohkan kamu ini kok larinya aku ke musik. Nah, gitu. pengennya orang tuanya jadi apa? Ya ingin meneruskan itu di kantor Di itu. sarjana, jadi Iya. sana. Itu dia jadi penerus bapaknya. Oh, di kantornya itu. Iya. Sampai gitarnya itu dibantingkan sama orang tuanya. Nah, terus Roma Irama setelah dibantingkan itu gitarnya. Lari pulang sudah. Ya pulang gimana ya? Kelana itu sudah. Berkelana kemana-mana itu sudah. Mungkin sambil ngamen. Iya, Iya. sambil ngamen itu untuk Ngamen makan, itu untuk makan. kalau yang ngamen itu ya, nah, itu ngamen ke apa ya? Ke yang perempuan itu, Ani itu, nah, ngamen ke keluarganya saudara apa ya? Sekantor sama bapaknya Roma Irama. Suka anaknya itu yang namanya Ani. Lagu itu. Suka. Nyanyi itu yang tadi. Tapi terpaksa ya. Ini kayaknya Roma Irama itu bertemu dengan segerombolan itu kayaknya, RT. Iya, gerombolan pengamen itu. Akhirnya kumpul. Tuh, ikut. Ikut. Gitu. Dinamakan Budi itu. Oh, pas namanya Budi. Budi. Iya, Bang. Benar, Bang. Betul. Pas. Ya terus itu kan. Ya terus ngamen itu. Bersatu Orang itu. 6 itu ngamen semua itu. Kayaknya ada adegan yang anu itu ya. Yang ngerampok. Nyuri Jadi atasnya. karena temannya itu sakit untuk biaya rumah sakit. Terus uangnya Roma Irama itu pulang minta ke orang tuanya. Nah, dia dikasih. Oh, awalnya sebelum mencuri, sebelum merampok Minta itu, sama Minta orang tuanya. kalau ada Iya. temannya yang sakit. Terus Iya. bapaknya itu Dia setuju. Dah. kalau minta uang untuk apa? Untuk teman saya, Pak. Nah, yang sakit Itu yang sakit. Wah, marah bapaknya. marah. Ya, marah. Ya tidak boleh. Langsung lari. Akhirnya Mencuri di matahari itu. Atasnya Ani itu. Oh. Iya. Berarti nyuri tasnya Ani itu. Iya. Sedangkan setelah nyuri, nah, pergi ke rumah sakit, nah, sudah meninggal sudah. Uangnya ada sudah. Nah, sebentar. Yang meninggal si temannya itu meninggal. Iya, temannya Umay Rama yang anu itu. Terus akhirnya uang itu dikembalikan lagi sama Ani. Itu. Suratnya itu. Kalau uangnya habis, terus banyak surat-surat yang penting. dikasih pekerjaan jadi supir. Itu. Jadi supirnya Ani. Kenal gak Ani? Nah iya, sudah mau Rama itu jadi supirnya Ani itu. Akhirnya ya lama ya Seneng sama iya seneng. seneng. Iya Muncul lagunya. Iya, muncul. Ani itu Pak. Iya. Ani oh. Iya. Nah, terus dijodohkan apa ya yang dijodohkan? Bukan dijodohkan itu. Iya kalau orang tuanya itu. Ani kan tidak tahu.
Apa itu Roma, itu kan namanya Budi. Nah, itu. Nggak tahu. Itu mau dijodohkan sama orang tuanya. Orang tuanya Omai Rama kan punya anak Romai Rama. Nah, terus yang temannya yang kantor itu punya anak Ani. Mau dijodohkan sama Romai Rama. Iya, nggak tahu kalau si Roma Irama itu ibu dia itu. Iya. Nggak tahu ini Omai Rama ini anaknya kepala kantor itu. Nggak tahu, nggak setuju Ani. Gimana Bang? Bener ceritanya Bang? Iya. Benar. Kayaknya lupa sih itu sebagai pecinta Roma Irama. Sudah bicarakan dengan baik, dengan terus? lancar. Apa yang ada di luar ini nanti sama saya tak tipel, nanti kita taruh ke dalam. Waduh. Oke. Itu mencuri demi teman itu kan. Habis berapa itu. Itu demi teman. Jadi intinya nanti ya bersatu nanti Roma sama Ani ini. Iya. Ya. Waduh. Bagus lah intinya berarti kan. Itu katanya Bung Omai Rama. Kalau waktu ngumpul sama temannya, itu apa namanya? Ngumpul, kumpul makan, nggak ngumpul makan gitu katanya. Kalau sama temannya, bilang ya itu sudah yang ketemu. Kumpul nggak kumpul sementing makan. Penting makan, kumpul lagi makan. Oke. Seru ya berarti ceritanya ya. Nah sekarang ini langsung kita dari lagu tadi, dari film tadi. Coba Bang, ini pesan-pesan moralnya apa ini? Kalau sungguh terpaksa ini. Ya. Ini alhamdulillah mulai tadi sudah ada tumbuhan-tumbuhan segala macam cara ya. Nah ini sebetulnya. Coba ini kan ya. budaya. Iya. Tradisi loh. Tradisi. Nah, tapi kalau tidak dibawa ke dalam, nanti ini tetap tradisi terus gitu. Kemudian biar damai terus semua. Oke. Dan semua akan berhasil nanti begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita jumpa lagi di malam hari ini dan kebetulan malam Kemis. Ya. Ini tentang lagu Roma Irama di antara lagu judul Sungguh Terpaksa. Kenapa saya dengar mulai tadi bahwa bapaknya Roma Irama sebagai bapak siapa tadi? Pak Subroto. Subrata. Iya. Ingat situ ya? Ingat. Sampai ingat kan namanya bapaknya. Subrata. Iya. Pengusaha besar itu. Sebetulnya bukan kesalahan bapak, tidak. Sebetulnya bukan salahnya bapaknya. Bukan kesalahan bapak, tidak. Nah, tapi Roma Irama sendiri kenapa kok melawan jarak? Sehingga menurut cita-cita Bapak Subrata, cita-cita Bapak Subrata, Roma Irama itu bukan tidak tahu. Apakah iya terjadi cita-citanya Bapak? Karena Roma Irama sendiri ini punya Allah. Sesuai dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Ini yang kita larikan oleh Roma Irama. Dan Roma Irama itu sanggup membawa kehidupan dunia akhirat untuk nasibnya bapak dan ibu. Itu maksudnya Roma Irama. Bukan karena ini bukan. Katanya bapak harus jadi pangkat ini, jadi jabatan ini. Itu bagus. Tapi itu budaya. Bukan kehendak Allah, bukan. Kehendak mau masing-masing. Tapi kehendak Allah itu nanti sesuai dengan arah. Kalau niatan bagus, Allah merestui. Itu Roma Irama. Jadi Roma Irama itu karya seni musik. Tapi larinya seni musik itu bisa membawa keselamatan dunia akhirat. Itu Allah tetap merestui. Itu maksudnya. Dan Roma Irama itu tentang lagu Sungguh Terpaksa itu sampai melewati temannya yang sakit, ada di rumah sakit sampai meninggal. Awalnya kan menderita lah. Roma Irama dengan teman-temannya itu menderita. Sesuai dengan tidak sesuai dengan harapan bapak tadi yang menjadi
pangkat. Bapaknya kan jadi pangkat itu. Jadi Usaha biar besar dia usaha besar. Jadi biar Rhoma Irama itu sebagai penerus. Tuh. Kemudian karena Rhoma Irama itu sesuai tujuan, Allah merestui. Yang penting tidak menjalani kesalahan, tidak melanggar kesalahan. Ini Rhoma Irama. Lagu tadi sungguh terpaksa itu. Seperti Bukan Pak kesalahan. RT gitu kan. Sungguh terpaksa ini kan. Jual sosis ini kan keadaan terpaksa ini. terpaksa. Kalau tidak terpaksa, Ya termasuk saya lah bisnis ini. Kan sudah pengalaman. terpaksa. Semua ini pengalaman sudah. Bukan karena ininya, bukan karena ini, karena niatannya niatan bagus. Itu maksudnya. Sosis bagus, jual ini bagus semua. Yang penting niatannya bagus. Soal kerjanya nanti di belakang. Tuh. Selamat atau tidak tergantung niat. Itu maksudnya Rhoma Irama. Harapnya itu gimana? Kalau dari lirik lagunya Bang, yang bisa kita petik, Nah, yang bisa kita ambil pesan-pesan moralnya gimana? ya. Kan ada rapnya itu. Gimana? Yang mana? Wah, Rapnya kembali. itu. Sungguh aku yang ini. Ya. Terus? Sungguh aku malu tiada terkira Ceng ceng. menadakan tangan meminta-minta karena terpaksa ini ku lakukan. Yang ku pinta hanya sekedar makan. Melalui lagu ku ketuk hatimu. Nah, tembus ke dalam. Tembus. Minta-minta khusus buat makan. Nah, Gimana maksudnya? ini karena ada sungguh terpaksa. Rapnya itu sungguh aku malu-malu. Malu kepada siapa? Kepada kita? Bukan. Tapi malu kepada Allah kalau nasibnya seperti ini terus. Kemudian oleh Allah nanti dikasih jaminan dengan baik. Sampai sekarang itu. Kemudian meminta. Nah ini keadaan terpaksa. Ini punya iman apakah tidak semua orang awam. Seperti itu. Meminta ini. Rhoma Irama bukan tak bisa punya uang. Ini hanya coba ini semua nih. Itu mengulurkan tangan ini. Bukan tidak punya beras untuk dimakan, bukan. Tidak punya uang itu bukan. Tapi ini sesuai muka hatinya semua ini yang ada ini. Oh, seperti ini. Tuh. Dan kalau kembali kepada selamat dunia akhirat, ini dikasih petunjuk oleh Rhoma Irama ini. Kayak dikasih pintu toh. Oh inilah itu pintu itu sebetulnya bukan enggak rasa cerai, bukan di situ. Dikasih contoh Rhoma Irama, ini kuncinya. Mana kuncinya? Oh ini kuncinya. Ini kunci. Lah itu punya kunci masing-masing. Kenapa? Karena dirinya mengulurkan tangan. Ini. Biar ke sana semua maksudnya gitu. Luar biasa ya. Jadi Rhoma Irama ini sebagai figur. Figur sebagai contoh lah. Kalau kembali ke ilmu ketuhanan toh. Ketuhanan. Tidak ada ketuhanan itu cercer enggak ada itu. Baik. Tapi kalau dulu gelandangan dulu. Kalau gelandangan sekarang nggak ada gitu. Jadi kesimpulannya di dalam hidup ini yaitu satu ya bersabarlah ya. Sabar. Dan menjalani apa yang kita hobi atau inginkan kalau masih dalam lingkup tidak melanggar syariat agama ya kita lurus. Yang penting dalam keadaan iman dan Islam tadi ya. Amin itu. Ya kembali ke itu, kembali ke ilmu alam. Ilmu alam itu. Ilmu alam ini kan mapan semua. Ada buah-buahan, ada kayu,
ada pohonnya, ada buahnya untuk orang ini. Itu sama dengan itu. Itu kehendak Allah itu. Jadi di Romai Rama ini kasih contoh. Meminta ini kasih contoh toh. Ini buka pintu. Romai Rama itu buka pintu hati kita semua itu maksudnya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin ada pesan-pesan Bang buat teman-teman. Ya, alhamdulillah semua masyarakat awam khususnya. Ya termasuk saya pribadi. Ini sebagai mencontoh itu, petunjuk toh. Mudah-mudahan bisa terbuka hatinya masing-masing untuk menjalani kehidupan menuju hidup semua. Selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Amin. Dan jangan lupa buat teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin memberi masukan, mungkin ada kekeliruan di antara kami yang omongan tadi, kita mohon maaf dan kirim selalu masukan di kolom komentar. Amin. Oke ya? Oke. Coba bersama-sama, ini kayaknya seru ini tadi ceritanya ini. Yang iya, oke, siap ya? Bareng. 1, 2, 3. Berdisir aja. Oh, bikinlah komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.